Halo, gue Arga dari Woktifam. Balik lagi di podcast Tifam, podcast dari kebun. Podcast Tivo, podcast dari kebun. Oke, nah hari ini gue lagi ada di salah satu perkebunan permakultur. Jadi sebelumnya gue mau ngobrol-ngobrol dikit soal pengalaman yang teman-teman WTF lagi jalanin minggu-minggu ini. Jadi kita nih minggu-minggu ini tuh lagi bergerilya ke beberapa perkebunan kolektif atau perkebunan organik di sekitaran kota maupun di Kabupaten Bogor. Nah, ini hal yang sangat menarik sekali ketika aku berkunjung ke beberapa kebun-kebun yang udah dikunjungin. Jadi, tadi gue ngomongnya gue, tadi sekarang aku harusnya dipakai buat langsung sama narasumber. Jadi gue balik lagi ngomongnya pakai gue, oke? Nah, jadi gue ngelihat kebun itu kayak semacam masa depan. Kita ngelihat kebun ini adalah masa depan gitu. Nah, kemarin kita berkunjung ke perkebunan organik dan mungkin teman-teman udah ngebaca di podcast sebelumnya soal perkebunan organik. Nah, sekarang ini kita lagi ada di perkebunan permakultur. Nah, apa sih bedanya perkebunan organik sama perkebunan permakultur? Apakah cuman berbeda dari bahasa atau aku juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Jadi sekarang ini gue lagi ada di Salam Permakultur, langsung ditemenin sama narasumber yang sangat inspiratif sekali, bareng Bapak Fahmi. Oke, siap. Halo Pak Fahmi. Halo, Selamat ya. siang Pak Fahmi. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Fahmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat datang di kebun Salam Permakultur. Ya, terima kasih banyak udah memberikan kami kesempatan untuk Oke. berkunjung ke Salam Permakultur dengan Ya, kebunnya yang sangat indah ini. Aku benar-benar bareng tim Woktifam berterima kasih banget, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Oke. sudah berkunjung. Aku mau nanya nih Pak soal perkebunan permakultur. Tapi sebelum itu aku mau nanya prosesnya dulu deh. Sejarahnya dulu nih gimana nih Pak? Sejarah bagaimana bisa terjun di dunia pertanian kayak gitu. Oh ya, Oke. baik. Jadi kebun ini dinamakan dengan kebun Salam Permakultur. Salam Permakultur itu dimiliki oleh Yayasan Progres Insani. Yayasan ini juga yang mengelola Sekolah Alam Bogor. Jadi di lahan kurang lebih ada 1,2 hektar. Kami diberi tugas oleh yayasan untuk memproduksi pangan, terutama sayuran dan buah-buahan untuk disuplai ke dapurnya Sekolah Alam Bogor. Oke. Kebun ini dimulai dari lahan yang kita duduk bareng-bareng di sini. Ini lahannya 200 meter persegi. 2.200 meter ya? Iya, yang di bawah ini. Ini dibukanya di tahun 2019 awal ya. 2019 awal. Awalnya memang dari pihak yayasan, yaitu Pak Husnan dan Pak Agus itu ingin membuka sebuah kebun yang di sana nanti memproduksi bahan pangan untuk mensuplai ke dapur, yang nanti dapur itu dipakai untuk kebutuhan makan siang dari fasilitator dan siswa. Ya. Nah, kemudian diawali dengan keinginan untuk memastikan bahan pangan yang dimakan oleh fasilitator dan juga siswa itu berasal dari perkebunan yang jelas dari sumbernya, jelas dalam pengelolaannya, terutama yang halalan dan thayyiban. Oke. Halalan
secara syariat tentu harus halal, dan thoibannya ini tidak hanya baik bagi badan atau bagi tubuh, tapi juga baik bagi lingkungan atau bagi alam. Sehingga dari sanalah kemudian dipilih metode apa sih yang paling tepat untuk beroperasinya kebun ini yang selaras dengan value-nya sekolah, yaitu Sekolah Alam Bogor. Mungkin ada beberapa pilihan kali ya, di awal itu bisa pertanian organik, bisa juga permakultur, bisa pertanian terpadu. Iya. Nah, pilihan-pilihan itulah kemudian dipilih sepertinya lebih cocok di permakultur gitu. Oke. Apalagi waktu itu Pak Husnan, Pak Agus juga sudah pernah berkunjung ke Bumi Langit, Oke. Pak Iskandar ya. Kemudian ini sepertinya ini yang paling tepat buat kita adopsi untuk memproduksi pangan yang sehat. Jadi diawali seperti itu, kita ingin meyakinkan bahwa pangan yang kita makan oleh fasilitator dan siswa itu dari perkebunan yang jelas gitu. Oke. Jadi sebagai bentuk latar belakang awalnya tuh berawal dari untuk menghidupi fasilitator dan anak sekolah gitu. Iya, Anak-anak sekolah di sini untuk makan dengan makanan yang punya kualitas bagus gitu, yang tadi halalan toiban itu. iya. Oke. Tapi aku mau nanya soal prinsip permakultur itu sendiri. Cuman aku sebelum itu pengen nanya dulu nih latar belakang Bapak dulu deh gitu Pak. Biar sebelum Gitu. ngobrolin ke hal-hal yang jauh gitu. Bagaimana Nah. bisa berproses sampai di titik memilih untuk ada di lingkungan pertanian. Iya. Seperti itu Pak. Ya, perkenalkan ya, Iya. saya Fahmi Aliuddin Khairi. Oke. Saya latar belakangnya itu pendidikan dari sarjana pertanian, IPB, jurusan agronomi atau budidaya pertanian. Kemudian dulu pernah bergabung di Sekolah Alam Bogor di awal-awal, tapi bukan di pertaniannya, tapi membuka lahan untuk dibangun. Iya, betul. Jadi di pembangunan. Kemudian setelah selesai pembangunan, saya diberi amanah untuk menjadi guru farming atau Oke. guru berkebun. Siap. Menarik. Kemudian setelah menjadi guru farming, kemudian saya sempat pisah dulu dengan Sekolah Alam Bogor untuk mandiri atau berwirausaha di bidang desain bangunan. Setelah desain bangunan, di tahun 2022 kemarin, di awal tahun itu, saya diminta untuk kembali ke sekolah untuk berfokus di kebun permakultur. Oke. Jadi sebenarnya sih ini pertobatan desain lah. Jadi sebelum ini desain saya lebih banyak di bangunan, yang itu terkadang juga agak-agak mencederai alam gitu atau lingkungan. Nah, kemudian ketika saya ikut PDC atau Permakultur Design Course selama 3 bulan di ARMP, Akademi Rakyat Mandiri Pangan, kemudian di sana sepertinya cocok nih. Jadi saya sebagai desainer, latar belakangnya kemudian mendapatkan ternyata kebun juga bisa didesain gitu. Dan itu menariknya karena masih nyambung dengan latar belakang pekerjaan saya sebelumnya, tapi ini lebih ke arah alam atau lingkungan. Jadi kalau arsitek itu mendesain rumah, kalau landscaper itu mendesain taman, nah ini permis atau permakultur aktivis itu mendesain kebun. Nah, tentu kebunnya ini kebun yang ramah lingkungan. Lebih tepatnya sih memang kalau di permakultur itu kita membangun ekosistem ya. Tidak hanya kebun melihat sebagai sebuah mesin industri pertanian yang di sana menghasilkan pangan gitu. Tapi justru di sini membangun ekosistem. Sebelumnya kita ada itu kondisinya kurang baik, tapi ketika masuk kita buat sesuai dengan
etika dan prinsip permakultur itu menjadi lebih baik ekosistem. Nah, Oke. gitu. Gambaran kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Menarik Ya, banget dari seperti itu. arsitek rumah sekarang beralih ke arsitek kebun. Ya, Oke. walaupun saya latar belakang bukan arsitek Oh ya, bukan, oke oke oke. tapi desainer aja sih. Desainer. Iya, iya. Kalau misalkan teman-teman di luar sana ada yang mau ingin membuat landscaping kebun, itu secara pribadi bisa menghubungi Bapak langsung itu apa emang bisa atau nggak Pak itu? Oh ya bisa. Oke. Saat ini di Salam Permakultur juga ada unit Salam Permakultur Studio. Oke. Nah, di Studio, sana studio. Oke. studio jasa desain kebun. Oke. Saat ini kami ada satu yang sedang Garap. dikerjakan, desain kebun punya Japfa gitu. Oke. Ya. Tuh, teman-teman kalian nanti boleh kalau misalkan punya lahan kosong di rumah dan ingin ngebuat perkebunan itu lebih cantik dan menarik di landscaping, boleh bisa langsung menghubungi Salam Permakultur atau tadi ya Salam Permakultur Studio ya Pak? Iya. Oke, siap. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang Iya. lumayan agak serius gitu. Aku Iya. penasaran banget karena permakultur ini kan singkatan dari permanent agriculture yang Iya. arti sederhananya itu yang tadi udah dijelaskan, yaitu membangun sebuah ekosistem. Nah, prinsip yang dibangunnya itu lebih jelas itu kayak gimana sih, Pak? Iya. Prinsip permakultur? Jadi permakultur itu landasan filosofisnya itu ada 3 nilai atau dibahasakan itu etika. Jadi etika permakultur itu ada 3. Nah, sedangkan prinsip itu kalau yang saya lihat sih lebih pada tataran teknis itu ada 12 prinsip ya. Oke. Paling saya menjelaskan 3 etika aja Oke. ya, etika permakultur sebagai landasan kita berkebun gitu. Nah, etika pertama itu adalah peduli bumi. Di peduli bumi ini, sebelumnya mungkin sejarahnya permakultur Boleh kalau Oke. misalkan diceritakan biar Oh, ya. lebih jauh dulu kita bercerita. Ya, jadi permakultur itu digagas ya oleh Bill Mollison dengan David Holmgren. Oke. Ini berdua adalah mahasiswa dengan dosen ya. Oke. Mahasiswanya ada David Holmgren, kemudian Bill Mollison adalah dosennya. Waktu itu kalau nggak salah S2 ya, tesis, membuat tesis tentang permakultur manual ya. Jadi sebenarnya permakultur itu adalah kalau dalam konteks pertanian ya, bukan sebagai culture atau sebagai budaya gitu. Permakultur itu adalah permanent agriculture, pertanian yang permanen. Ini dicetuskan di tahun 70 ya oleh mereka berdua. Sebenarnya ada juga di tahun 60 Sepp Holzer ya membuat kebun permakultur juga. Tapi yang membukukan dan menstrukturkan dalam sebuah dokumentasi tulisan itu ya di David Holmgren dan Bill Mollison. Nah, permakultur itu adalah permanent agriculture, ya, pertanian yang permanen, pertanian yang diharapkan tidak hanya berhenti pada saat memproduksi pangan, tapi juga bisa berkelanjutan terus-menerus ada di lokasi tersebut. Oke. Nah, pada saat itu sepertinya belum dikenal istilah sustainable ya. Iya. Mungkin kalau sudah ada istilah sustainable itu pakai sustainable agriculture ya. Oke. Tapi karena belum terkenal, pakainya pakai permanen agriculture. Nah, permanent agriculture itu pertanian yang permanen. Kita mengindahkan pertama etika bumi ya, etika peduli bumi, earth care gitu. Nah, di peduli bumi itu kita meyakini bahwa bumi ini ada sebelum kita. Kemudian bumi ini juga mengandung energi yang itu terus-menerus bergerak. Kita bisa tahu di bumi ini terjadi berbagai macam sistem dan siklus energi.
Nah, sistem dan siklus energi ini kemudian akan bergerak terus menghasilkan sebuah ekosistem yang stabil dan seimbang. Oke. Jadi kita mau diam, mau tidur, atau kita mau beraktivitas, itu bumi pasti bergerak. Oke. Eh, itu kalau di Islam ya sunatullahnya memang seperti itu. Bumi akan terus membuat pergerakan, energi akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kitalah yang diminta untuk mengelola bumi ini dengan tetap mengindahkan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi selain kita sebagai manusia, tentu kan ada hewan ya, ada tanaman, kemudian ada mikroba. Nah, semuanya kita tempatkan sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk Tuhan yang sama-sama egaliter, kita mempunyai peran di dalamnya gitu. Kita tidak bisa mentang-mentang manusia kemudian kita datang ke suatu lahan, kita anggap kosong tanaman atau vegetasi atau makhluk hidup existing yang ada di sana. Jadi sebelumnya lahan ini adalah bekas perkebunan singkong dengan pengolahan singkongnya. Jadi ada penggilingan singkong menjadi aci, kemudian cuma monokultur semuanya. Nah, kehadiran kita kemudian menambah keragaman keanekaragaman hayati di sini. Jadi di sini tidak hanya singkong, tapi juga buah-buahan, sayuran, kemudian makhluk hidup yang lain, unggas ya. Di sini dipelihara unggas dan ikan. Jadi semakin beragam. Nah, di sanalah kita menerapkan etika pertama peduli bumi dengan menghadirkan keanekaragaman hayati yang banyak. Semakin beragam keanekaragaman hayati di suatu tempat, maka dia akan semakin resilient, semakin tangguh untuk menghadapi cekaman-cekaman lingkungan. Kalau sekarang mungkin konteksnya climate change ya, perubahan iklim dengan pemanasan global, itu semakin bisa tangguh si ekosistem itu kalau keanekaragaman hayatinya hadir di sana. Nah, yang kedua, peduli manusia. Peduli manusia, kita memandang bahwa yang dititipi tugas untuk mengelola itu adalah manusia, yang adalah kita sendiri. Kemudian manusia itu kalau bergerak atau mengeluarkan kebijakan, dia akan berpengaruh besar kepada lingkungan, kepada alam. Nah, karena itulah kita perlu gerakan bersama. Jadi peduli manusia itu dalam konteksnya permakultur, kita harus memasarkan, harus mengkampanyekan. Mengkampanyekan, betul. Ya, bahwa gerakan berkebun itu jangan melihat kebun sebagai sebuah mesin industri ya, yang itu menghasilkan cuan, yang itu kita bisa kaya raya, sedangkan lingkungannya rusak gitu. Tapi peduli manusia itu kita mengajak, justru dari pangan itulah kita bisa menyelamatkan lingkungan. Karena kalau sudah menanam berarti akan ada karbon yang tertanam di dalam tanah, kita bisa membantu menarik kembali karbon yang sekarang ini gas emisi ya, gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, itu bisa kita masukkan kembali ke dalam tanah. Jadi menghidupkan tanah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah fair share atau pembagian berkeadilan. Pembagian berkeadilan artinya kita sebenarnya sebagai manusia itu rezeki cukup itu adalah manakala perut kita bisa kenyang secukupnya gitu. Tidak sampai kenyang kekenyangan, tidak sampai kita menabung harta yang bisa sampai 7 turunan, kan itu nggak akan dibawa mati. Sampai-sampai nanti demi ketamakan atau greedy kita sebagai manusia untuk menumpuk harta, kemudian kita mengabaikan lingkungan, mengabaikan alam sekitarnya. Fair share juga artinya kita menginginkan bahwa
alam yang bagus pada saat kita ini ada, itu juga bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Oke. Jadi tidak hanya kita menikmati, kemudian anak cucu kita bingung. Kayak sekarang waktu zaman saya kecil, serikaya itu mudah ditemukan ya di rumah-rumah, Di di rumah-rumah. depan rumah. Tapi pas saya tanya ke siswa-siswa yang sedang berkegiatan Ya. berkebun di sini, itu ada juga yang masih bingung serikaya seperti apa gitu. Taunya serikaya yang jadi jam di Indomaret kan, Iya, iya. yang olesan roti itu. Nah ini kan sebuah kemunduran menurut saya gitu, Betul, betul. bahwa uh, keanekaragaman hayati itu semakin jarang dan semakin tidak hadir di anak-anak sekarang, dan itulah yang harus kita kembalikan. Oke. Alam itu harus kembali lengkap, harus kembali hadir, karena kita dengan alam itu sebenarnya satu kesatuan yang saling membutuhkan. Itu 3 etika. Oke. Jadi 3 etika permakultur yang dibangun itu pertama peduli lingkungan. Peduli bumi. Oh ya, peduli bumi, peduli Iya, manusia, dan berbagi keadilan itu tadi. pembagian Pembagian berkeadilan. berkeadilan. Iya. Oke. Jadi memang siklusnya itu memang tidak lepas dari kehidupan kita sebagai manusia dan dengan alam Iya, dan makhluk hidup yang lain gitu. betul sekali. Jadi saling berdampingan lah kurang lebihnya, sederhananya seperti itu. Iya. Dan itu bisa membangun sistem yang berkelanjutan untuk memenuhi kehidupan gitu. Iya. Oke. Betul. Ini menarik sekali teman-teman. Kita ngebahas permakultur ya, seperti yang tadi gua bilang, kita menarik berbicara kebun berarti berbicara masa depan gitu. Apalagi dengan mungkin teman-teman sekarang udah mengetahui nih metode-metode berkebun khususnya di permakultur ini gitu bareng Pak Fahmi. Nah, sekarang aku tuh mau nanya Pak, perbedaan dari pertanian terpadu, organik, dan permakultur tuh gimana sih Pak? Secara teknis kah atau memang secara prinsipnya itu memang berbeda gitu? Atau itu gimana sih Pak? Secara gambaran sederhananya? Sederhana aja ya. Iya. Jadi saya mungkin akan lebih ke teknis aja Iya. ya. Karena saya juga tidak punya otoritas untuk yang A ini seperti ini, yang B Iya, iya, seperti ini. betul, betul. Jadi saya hanya teknis saja. Jadi permakultur itu lebih kuat di desain kebunnya. Jadi Oke. ketika kita mau berkebun, kita harus mendesain sesuai dengan siklus-siklus alam, sesuai dengan pola alam, sesuai dengan kondisi existing. Jadi ada urutannya, sadimet, survei, analisa, Oke. desain, implementasi, terus tweak ya, evaluasi, kemudian di tweak gitu. Nah, di survei pertama kita mendata existing vegetasinya apa, kemudian hewannya apa, kemudian mengecek tanah, kondisi tanahnya, soil test ya, mulai dari tekstur tanah, Oke. kemudian juga kalau bisa karbon organik tanahnya seperti apa gitu, pH-nya. Nah, kemudian juga vegetasi yang ada diusahakan untuk tidak menebang vegetasi yang ada, tapi justru malah menambahkan vegetasi atau pohon-pohon yang ada itu menjadi lebih beragam. Oke. Karena kalau di permakultur itu kita ingin meniru alam, biomimikri alam. Nah, alam yang ideal menurut di permakultur itu adalah seperti ekosistem di hutan. Oke, oke. Ekosistem di hutan itu ada 7 layer, ada top canopy, kemudian ada middle layer, ada yang di bawahnya, ada herbs-nya juga, ada sukulen, ada ground cover, kemudian ada yang di dalam tanah gitu. Oke, oke. Nah, dari sana baru kita menciptakan atau nggak menciptakan sih, mendesain bagaimana ekosistem itu bisa bekerja. Pertama-tama mungkin butuh bantuan kita, tapi lama-kelamaan kebun itu mandiri, kita semakin sederhana untuk mengelola kebun karena ekosistemnya sudah jadi. Nah, ini berbeda dengan yang pertanian organik atau pertanian terpadu.
kalau yang saya lihat memang kalau pertanian organik itu lebih lingkungan lebih diperhatikan gitu. Tapi lebih kuat nuansa, eee, yang penting tidak menggunakan pupuk dan pupuk sintetik, kemudian pestisida sintetik Oke. dan serba alami gitu kalau di pertanian organik. Tapi untuk mendesainnya bagaimana bisa menghadirkan ekosistem, sepertinya itu yang tidak ada di Oke. pertanian organik. Oke. Oke. Kalau di pertanian terpadu lebih ke arah, bagaimana, output bisa itu limbah atau produk atau by waste dari satu elemen Oke. atau Oke. dari Oke. satu jenis, produk itu bisa bermanfaat untuk produk yang lain. Oke. Karena itu biasanya ada peternakan dengan Oke. pertanian, Oke. ada peternakan perikanan dengan pertanian. Misalkan longyam ya, Iya. balong ayam, jadi kandang ayam di atas balong, output limbah dari si ayam masuk ke kolam ikan. Atau peternakan sapi atau peternakan kambing, limbah koheknya itu menjadi input bagi pertanian atau perkebunan di sekitarnya gitu. Jadi lebih ke arah mengoptimalkan masing-masing elemen yang ada itu untuk bermanfaat buat elemen yang lain. Itu kalau di pertanian terpadu. Nah gitu jadinya, ada Oke. pertanian permakultur, pertanian Terpadu. terpadu, pertanian organik. Nah, memang kenapa di Salam Permakultur memilih jadi permakultur, karena kalau di sini kita bekerja bersama alam. Oke. Nah, kalau di Sekolah Alam Bogor belajar bersama alam. Nah, Bekerja. jadi sama-sama dengan alam. Iya. Kalau bekerja berkebun bersama alam, kalau siswanya datang ke sini belajar bersama alam. Oke. Jadi sama-sama dengan alam. Karena kita pilih permakultur. Oke. Oke. Berarti secara garis besarnya yang membedakan dari pertanian terpadu, terus pertanian permakultur dan organik Organik. itu yang bedain itu dari desainnya gitu, desain kebunnya itu. Itu yang Iya. mungkin yang lebih spesifik, yang paling mencolok gitu. Tapi secara proses penanamannya itu semuanya sepertinya sama-sama organik ya Pak ya? Dari secara teknisnya gitu. Iya. Jadi kalau Geoff Lawton itu bilang bahwa permakultur itu seperti lemari baju. Oke. Nah, di dalamnya itu ada pertanian organik, ada Oke. pertanian. Oke. Ini menarik banget Pak. Iya, Aku iya. ngerasa juga ketika kita berbicara desain gitu, itu kita berbicara juga soal stereotype petani gitu hari ini. Dan aku ngerasa permakultur ini bisa menjadi alternatif atau jawaban dari anak-anak muda yang sekarang mungkin dalam tanda kutip nih udah males gitu ya buat berkebun, karena mungkin di kepala mereka ini perkebunan tuh kayak seperti kita di kampung-kampung, kayak perkebunan konvensional gitu yang emang kayak luasnya tuh terus sekedar panen gitu, akhirnya tidak ada untuk mempercantik kebun gitu. Karena kalau itu kita bisa juga ngelihat dari nilai estetika dalam seni berkebunnya juga gitu pada saat kalau misalnya kita merujuk ke permakultur sih kayak gitu. Oh Kayaknya iya, iya betul. kayaknya itu bisa menjadi salah satu ini ya Pak ya. Iya. Eh, ini kita belum bicara tentang regeneratif ya. Oke. Jadi Oke, iya. ada lagi tuh Iya. pertanian regeneratif. Tapi itu nanti aja deh. Iya. Jadi memang kalau di permakultur eh, ini kan dimulai di Australia, kemudian Oke. kalau datang ke Indonesianya itu di Bali ya. Oke. Di Bali banyak desain course tentang permakultur, tapi lebih banyak yang orang luar ya, Oke. atau bule yang menyelenggarakannya. Memang sih agak-agak eksklusif Iya. gitu. Kemudian juga ini seperti tribe ya, atau suku tanda kutip, atau rebel gitu ya, buat Betul. anak-anak muda sekarang mungkin lebih cocok. Entah cocok karena keeksklusifannya atau cocok karena Betul. sebenarnya sih ini lebih ke arah gerakan ya. Jadi permakultur itu mungkin kalau di pertanian organik itu kita bisa genjot di produksi sehingga kita bisa membuat sebuah usaha pertanian yang itu profitable, kemudian juga bisa di scale up gitu. Nah, tapi kalau di permakultur memang ini lebih ke arah gerakan atau movement ya. Oke.
Nah, yang di gerakan ini lebih ke arah apa, gerakan penyelamatan lingkungan, tapi juga kita bisa mandiri pangan gitu. Oke. Penyelamatan lingkungan, tapi juga kita bisa mengajarkan anak-anak apa, untuk mencintai atau untuk mengetahui makanan yang mereka makan itu semenjak dari pengolahan lahan sampai dengan panen gitu. Oke. Mungkin di situ kali ya banyak tertariknya anak-anak muda untuk berpermakultur gitu. Iya, iya. Mhm. Karena aku merasa sepertinya nih anak-anak muda ini memang masih banyak yang belum mengetahui soal permakultur ini gitu. Terkhusus Iya, iya. mungkin di lingkungan aku sebelum akhirnya berkecimpung di dalam dunia perkebunan gitu. Ini kayaknya menjadi Heeh. satu hal yang memang eksklusif dan menurut perspektif Bapak sendiri nih, apakah ini bisa menjadi solusi atau bisa menjadi alternatif terkait tadi isu-isu lingkungan Heeh, heeh. gitu dengan kayak sekarang kita lagi dihadapkan dengan krisis iklim, Mhm. juga mungkin dari apa pembangunan skala gitu di Mhm. ranah perkotaan gitu. Ini kan kayaknya ngebuat kita nih nggak bisa melihat dengan konsep bahwa sebenarnya kita ini adalah makhluk yang memang berburu gitu secara ininya gitu. Kita harus melihat lagi ke belakang gitu. Konsep-konsep prinsip dalam berkehidupan gitu. Dengan adanya sekarang ini kita kayak terbiasa untuk lebih instan gitu, apa-apa lebih instan gitu dan mungkin Iya, memang permakultur ini bisa menjadi alternatif gitu untuk menjawab isu-isu krisis tadi gitu. iya. Eee, jadi mungkin apa, diawali ya. Ya. Jadi sebenarnya permakultur kalau di Indonesia itu nenek moyang kita sudah melakukannya Tuh. gitu. Jadi kalau di Sunda itu ada konsep kebun talun ya. Kebun talun. Kebun Oke. talun. Jadi kalau mungkin, eee, kalau usia saya kan 40-an, di kakek saya gitu, itu dulu itu kalau di kampung, itu halaman belakangnya biasanya ada kebun yang Ya, itu beraneka ragam, buah-buahan, kemudian juga kalau butuh sesuatu tinggal ke belakang, mencari di belakang, meramban ya, kalau sekarang mungkin, foraging gitu. ya, Kemudian di sana juga kalau ada kegiatan pagi pagi itu nenek, misalkan apa, menyapu ya, ya, ya. nyapu ditaruh ke apa, ke dekat pohon pisang gitu, supaya cepat menjadi kompos dan komposnya itu nanti dipakai lagi gitu. Nah itu, sebenarnya prinsip-prinsip permakultur masuk di nenek moyang kita gitu, Oke. sudah ada. Kemudian kalau, teman-teman pernah mendengar, Kesepuhan ya, Ya, Cipta Gelar yang kita di gelar. Gunung Halimun Iya, itu, iya, betul. nah itu sebenarnya sudah menerapkan prinsip-prinsip permakultur. Prinsip ramah lingkungan, mempertahankan, keanekaragaman hayati Oke, dengan banyaknya jenis padi ya, oke. kemudian juga dengan apa, benih-benih galur murni Oke, oke. dipertahankan, itu juga sudah termasuk permakultur. Eee, tapi memang orang luarnya inilah yang mendokumentasikan itu menjadi sebuah ilmu Ilmu pengetahuan ya, pengetahuan. ilmu pengetahuan dan, kita kalau mau berpermakultur tinggal mengikuti aja, urutan, apa, protokolnya gitulah ya Ya, dari permakultur dan itu, eee, ternyata nenek moyang kita sudah melakukan itu, tapi oke. belum dibukukan aja gitu. Iya, iya. Jadi ya dengan berpermakultur sebenarnya kita kembali Ya, ke kearifan lokal dari nenek moyang kita ya dalam berkebun. Eee, di kita kan karena industri pangan ya, iya, sistem pangan kita yang membutuhkan, produktivitas yang tinggi, iya, betul. apalagi jumlah penduduk kita juga besar ya, butuh, apa, pangan, butuh benih yang itu menghasilkan produktivitas tinggi gitu, sehingga menjadi industrialisasi pangan dan itu pada prakteknya banyak yang, tidak apa, tidak ramah lingkungan lah Iya, gitu. iya. Itu sih. Oke, oke. Berarti memang permakultur ini produk dari luar tapi jauh dari
itu nenek moyang kita memang sudah menggunakan konsep permakultur ini gitu Iya, ya, betul. dengan konsep kearifan lokal gitu ya. Iya, Ini sangat betul. menarik sekali ya. Mungkin Mm-mm. itu yang semestinya harus kita sadarin bersama gitu sebagai masyarakat, khususnya warga negara Indonesia gitu. Kita Iya. yang mempelajari sejarah gitu, melihat keanekaragaman budaya kita gitu, bahkan sampai di ranah perkebunan pun gitu. Permakultur ini sendiri sebenarnya memang sudah digunakan oleh nenek moyang kita gitu sebelumnya. Iya. Oke. Sekarang sebelum tadi aku ngomongin soal hal-hal yang menarik dari permakultur. Nah, Iya. aku mau menanyakan apa sih Pak yang menjadi kesulitan dalam berkebun permakultur ini gitu. Kesulitan-kesulitannya tuh biasanya tuh dari mana sih Pak? Apalagi kan kita biasanya di dalam permakultur ini kita berkehidupan berdampingan gitu dengan binatang gitu, dengan hama. Yang itu justru di pertanian konvensional itu menjadi Momok bumerang ya. gitu ya, menjadi lawan gitu. Dan di Hmm. sini kita harus bersama gitu, hidup berdampingan. Hmm. Ini pasti ada satu hal-hal yang mungkin menjadi kesulitan tersendiri gitu dalam Iya. berkebun ini. Ya, karena kita berpermakultur itu menerapkan pertanian yang alami ya, yang ramah lingkungan, tentu tidak bisa memakai produk sintetik ya, Oke. baik itu pupuk ataupun pestisida. Dan kita memanfaatkan energi alam yang ada di lokasi untuk kebaikan tanaman kita dan untuk kebaikan lingkungan juga gitu. Jadi ketika kita berpermakultur maka kita tidak bisa berorientasi hanya pada produk itu gitu, Oke. atau hanya pada sayuran yang kita mau tanam ya. Oke. Misalnya kalau di sini jagung, udah kita nggak bisa tuh kita mikir, oh nih jagung gimana caranya supaya produktivitasnya tinggi. Jadi setiap pekan harus disemprot, setiap pekan harus siram pupuk gitu, Ya. atau ditambahkan pupuk. Tapi kita juga harus memikirkan apa sistem dari lingkungan apa yang bisa mensupport si jagung ini. Jadi kalau di sini ada jagung, kemudian juga kita tumpang sarikan dengan kacang tanah. Tumpang sari ini juga sesuatu yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kita. Tapi kemudian hilang karena karena pertanian konvensional atau pertanian mainstream itu cenderung memperlakukan produk itu sebagai sebuah elemen industri yang harus digenjot sekuat-kuatnya atau setekan-tekannya supaya dia bisa berproduksi maksimal. Nah kalau di permakultur nggak bisa seperti itu. Kita harus memikirkan elemen yang lain. Kalau di jagung berarti kalau di hutan setiap elemen pasti ada elemen yang mendampinginya. Jadi kalau di jagung itu dikenal tanaman yang memang membutuhkan hara banyak, maka apa elemen yang bisa mensupport kebutuhan hara dia. Nah, salah satunya adalah nitrogen fixer Oke. atau tanaman penambat nitrogen. Nah, makanya kita hadirkanlah kacang tanah ini Iya. sebagai nitrogen fixer. Mungkin kalau mau ditambah lagi, kalau bedengannya luas bisa juga ditambahkan cabai ya, cabai cengkeh gitu, atau cabai biasa, cabai merah besar yang itu bisa meningkatkan produktivitas. Oke. Kemudian karena ini berproses dengan alam, kita nggak bisa instan gitu, Iya betul. nggak bisa buru-buru dapat hasil, kita harus berproses. Ketika berproses tentu lama, butuh waktu ya. Jadi nggak bisa juga mungkin kalau di konvensional kalau nanam jagung langsung kita siapkan paket pupuknya, paket pestisidanya. Nah kalau di permakultur ya nanam jagung kita nggak menyiapkan paket pupuknya atau paket pestisidanya, tapi yang kita siapkan tanaman apa yang bisa hidup berdampingan dengannya gitu. Kemudian tanaman apa yang bisa mengenyahkan atau menolak kemungkinan hama yang akan datang. Kemudian tanaman apa yang bisa menarik predator dari hama tersebut. Kemudian
bagaimana desain kebunnya supaya si jagung ini aman dari hembusan angin yang kencang. Oke. Maka biasanya di sekelilingnya ada windbreaker ya, Iya, iya. atau pemecah angin yang sistemnya itu sistem food forest, tapi bentukannya bentukan windbreaker gitu. Jadi banyak sistem-sistem yang di dalam permakultur itu mengadopsi dari alam, kemudian kita install ke dalam kebun yang nantinya memudahkan kita. Oke. Jadi kebun yang ideal itu, kebun permakultur yang ideal itu biasanya semakin sedikit keterlibatan kita sebagai manusianya dalam mengelola kebun. Oke. Gitu. Mungkin kalau berbicara kesulitan, aku sih melihat dari prosesnya itu kayaknya sebelum memulai perkebunan permakultur itu pembangunan rasa tuh penting ya gitu. Apalagi ini akan berhadapan dengan nilai-nilai kesabaran, Oh, betul, kedisiplinan gitu. betul, betul. Perlu feel tersendiri gitu untuk ngebuat ini tuh jadi sesuatu hal yang keren gitu, yang menarik gitu. Jadi akhirnya mungkin kesulitan-kesulitan itu bisa kita tidak terjadi lah gitu kesulitan-kesulitan itu gitu ya Pak. Mungkin ya. Ya, eh, itu otomatis ya. Otomatis ya. Jadi ketika kita berpermakultur, lebih banyak kita kan prinsip pertama itu observe dan interact ya, Oke. mengamati dan berinteraksi. Nah, mengamatinya itu tentu mengamatinya tidak sekadar zohir ya, tidak sekadar fisik, tapi juga kita mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Betul. untuk bisa memperlakukan makhluknya ini dengan perlakuan terbaik dari kita sebagai manusia. Oke. Wan najmu wasyajuru yasjudan gitu. Kalau di surat Ar-Rahman itu ada ya, dan bintang-bintang dan pohon-pohon itu semua bersujud. Jadi kalau kita bisa merasakan seluruh makhluk hidup selain manusia dan jin itu semuanya adalah makhluk yang taat kepada Allah karena senantiasa bersujud. Tinggalkan kitanya aja nih, kadang-kadang ya kita tempatnya lupa, tempatnya Betul, betul. dosa gitu. Betul. Kitanya yang harus malu sebenarnya kita Iya. dengan tanaman ini gitu. Mereka makhluk-makhluk yang taat, nah kitanya kadang yang error ya. Iya. Jadi semakin lama kita berpermakultur, harusnya kita semakin tunduk ya kepada pencipta dari makhluk hidup ini, pencipta alam semesta ini, pada Allah gitu. Gitu. Oke. Berarti memang ini bisa menjadi jawaban dalam segala aspek ya, dari ranah spiritual, berkesenian maupun tadi itu sendiri keresahan-keresahan terhadap isu-isu lingkungan kayak gitu. Menarik banget Iya, sih, Pak. iya. Terus ini mungkin pertanyaan yang masih di ranah yang cukup lumayan serius gitu. Ini Oh menarik ya, sekali boleh, gitu. boleh. Ketika kita berbicara soal permakultur tadi yang udah dijelaskan dari A sampai Z gitu, apakah permakultur itu sendiri bisa menjadi culture, bisa menjadi budaya dalam berkehidupan kita gitu, atau bahasanya hari ini mungkin bisa bisa menjadi skena dalam berkebun gitu, kalau anak-anak muda Nah, itu skena skena musik gitu, kayak oh, semacam ya komunitas gitu, komunitas musik gitu. Nah, apakah kita bisa memberikan alternatif itu gitu, jadi skena berkebun gitu, komunitas-komunitas kebun anak-anak muda yang iya, menarik gitu untuk dilihat gitu oleh orang gitu. ya, ya menurut saya sih bisa ya, karena permakultur itu lebih ke arah gerakan ya. Jadi kalau mau mengharapkan kaya raya gitu, atau membuat sebuah perusahaan TBK, perusahaan terbuka lewat permakultur, kayaknya nggak cocok gitu Ya, antara kepribadian dengan idealisme dengan harapannya gitu. ya. Jadi kalau mau membuat perusahaan yang nantinya akan go public, ya mungkin bukan di permakultur ya. Oke, Tapi oke. kalau mau hidup yang tenang, hidup damai, berdampingan dengan alam, bisa makan dari apa yang kita tanam, mungkin lebih cocok di permakultur ini. Oke. Eh, karena memang, tapi memang kita dihadapi ya Iya, oleh sebuah sistem global gitu, yang itu butuh
satset, ya Iya. butuh go big or go down gitu. Iya. Kalau nggak mau besar, ya udah akan mati dengan sendirinya gitu. Iya. Itu adalah mainstream gitu. Dan di permakultur kita bukan mainstream di pertanian ini. Karena itulah mungkin ya di UN dan di FAO juga itu memandang remeh untuk permakultur ini. Setahu saya ya, Iya, iya. boleh setuju boleh enggak, Iya. atau boleh kasih pendapat juga Iya, iya. silakan gitu. Nah, kalau di UN dan FAO memang ada nomenklatur baru yang bisa mendudukan pertanian yang ramah lingkungan, Oke. yaitu pertanian regeneratif, Oke. regenerative agriculture. Nah, di regenerative agriculture ini sebenarnya sih intinya di permakultur juga, karena lebih kuat nuansa menghidupkan kembali tanah, meregenerasi tanah. Oke. Karena kan concern dari UN, FAO itu lebih ke arah bagaimana target zero emisi di tahun 2030 itu bisa tercapai ya, dengan kan keharusan untuk menahan kenaikan suhu global itu jangan sampai mencapai 2 gitu. Sekarang sudah 1,5. Oke. Kalau itu semua tidak ditahan, maka ya kita akan kolaps gitu sebagai peradaban manusia gitu. Nah, itu sama-sama kita menahannya itu dengan pertanian regeneratif. Nah, pertanian regeneratif itu pertanian yang di permakultur juga dijalani karena kita menciptakan keanekaragaman hayati. Dan teman-teman kalau tahu bahwa si pohon ini dalam proses fotosintesisnya itu kan menarik karbon ya dari udara, kemudian menarik karbon lewat CO2 ya dari udara, kemudian dengan tenaga matahari memasaknya di daun, fotosintesis menghasilkan karbohidrat atau gula yang dikasih ke dalam tanah. Dan menariknya adalah ternyata tanaman juga itu memelihara atau berbudidaya mikroba di dalam tanah itu. Nah, kalau pertanian konvensional cenderung untuk instan ya, memberikan mineral berupa mineral pupuk ke pohon supaya pohon cepat besar. Tapi pohon sendiri sebenarnya nggak ingin mineral langsung, tapi dia memelihara mikroba. Mikroba itu bisa bakteri, bisa fungi, bisa protozoa. Itu yang kegiatannya saling makan-memakan, dan dalam proses dia beraktivitas itu butuh energi. Energinya itu dari karbohidrat yang diberikan oleh si pohon lewat eksudat akar di bawah. Nah, dengan pertanian regeneratif kita memperbanyak karbon di dalam tanah gitu dengan menambahkan bahan organik. Bahan organiknya itu juga menjadi makanan bagi si mikroba tadi. Kemudian mikroba karena umurnya singkat, ketika mati dia akan luluh menjadi mineral. Mineral itulah kemudian yang dimakan atau yang dipakai oleh si pohon tadi untuk kehidupannya. Jadi pertanian regeneratif juga sudah include ke dalam permakultur. Tapi memang karena stereotipnya pandangan orang tentang permakultur, terutama yang di luar ya, itu permakultur itu adalah rebel ya, kemudian anti mainstream, urakan gitu. Nah, itu yang sepertinya memang nggak disukai ya. Buat globalis dan juga nggak komersil gitu ya. Karena itulah mereka memakai pertanian regeneratif. Sebenarnya ini juga mensiasati ada greenwashing ya. Jadi green label, eco label itu banyak juga sudah dipakai oleh korporasi besar untuk menarik konsumen,
memakai produknya dengan embel-embel ramah lingkungan, Oke. eco label, green label, Eko aja eko gitu. Padahal pada prosesnya. prosesnya itu sepertinya jauh dari ramah lingkungan. Nah, kemudian tercetuslah untuk memakai nomenklatur baru namanya pertanian regeneratif. Gitu sih. Oke. Menarik banget ini untuk kita berbicara soal permakultur ini, Pak. Dan wah, benar-benar ini menarik sore-sore ngobrol di kebun gini. Ini kira-kira jagungnya ini udah berapa lama ini, Pak, umurnya biasa? Kalau Ini segini? baru 3 minggu ya. 3 minggu. Untuk persiapan tahun baru ya kayaknya. Oke, menarik ya. Ini punya siswa. Jadi di sini jadi siswa Sekolah Alam Bogor melakukan kegiatan farming di sini. Selain siswa, kita juga memproduksi sayuran-sayuran. Jadi ini kebun produksi sekaligus juga kebun kegiatan farming dari siswa Sekolah Alam Bogor. Oke, kayaknya kita udah ada di sesi akhir, Pak, dengan kita ngobrol soal permakultur yang sangat menarik ini gitu. Dan supaya teman-teman juga punya rasa ketertarikan, jadi mungkin secara sederhana aja nih kita bahasnya supaya timbul rasa penasaran buat teman-teman untuk mau mempelajari sendiri gitu. Apa sih perkebunan permakultur, perkebunan organik maupun regeneratif dan terpadu tadi gitu. Nah, di pertanyaan terakhir ini aku mau nanya, Pak. Ini nih memang pertanyaan yang sering aku sampaikan ke narasumber yang aku temui gitu. Nah, pertanyaannya ini aku sebutkan terlepas dari pengalaman Bapak tadi ya. Kalau misalkan Bapak ini sedang diasingkan gitu oleh negara gitu. Semisalkan gitu. Di dalam pengasingan itu aku ingin memberikan satu hal yang bisa dibawa gitu. Salah satunya 3 buku yang mungkin bisa Bapak bawa gitu untuk di dalam masa pengasingan itu. Apa aja sih buku yang bakal Bapak bawa gitu? Ya, buku yang akan saya bawa ketika diasingkan, yang pertama jelas Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu kitab suci saya gitu. Umat Muslim itu jelas akan dibawa sampai mati gitu ya. Nah, yang kedua Al-Hikam ya. Al-Hikam itu kitab dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Tentang kumpulan dari hikmah-hikmah yang itu biasa para salikin pegang ya. Nah, yang ketiga Permakultur Menuju Hidup Lestari. Itu bukunya IDEP Foundation ya, yang dari Bali. Kebetulan saya beli dari sana. Itu buku praktis tentang permakultur dan mungkin di situ bisa dan bukan mungkin lagi saya bisa survive entah di pulau entah di mana gitu memakai buku permakultur menuju hidup lestarinya IDEP Foundation itu. Permakultur. Tapi buat teman-teman yang mau berpermakultur memang idealnya tidak cukup dengan membaca, tapi ikutilah PDC ya, Permakultur Design Course yang diselenggarakan oleh sekarang udah banyak lembaga-lembaganya. Karena di sana lebih dalam penjelasan tentang permakultur dibandingkan kalau kita membaca atau menonton YouTube saja gitu. Kayaknya betah sih, Pak, kalau bawa Al-Hikam, Al-Quran, dan tadi kalau di masa pengasingan jadinya ya ada betah, Pak. Oke, Bapak terima kasih banyak sudah mau memberikan kesempatan untuk teman-teman Woktifam juga yang ada di sana juga terima kasih banyak. Dan pokoknya aku gak bisa berkata apa-apa selain terima kasih karena sudah memberikan izin kesempatan untuk kami berkunjung di Salam Permakultur ini, Pak. Sehat-sehat terus ya, Pak ya. Amin. 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 Oke, buat teman-teman Woktifam, saksikan podcast-podcast selanjutnya mengenai kebun-kebun selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton podcast Tifam ini, podcast dari kebun. Podcast.